Secara mengejutkan, terbit SK Gubernur Sumbar nomor 55/890/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang pencabutan keputusan Gubernur Sumbar nomor 555/98/2023 tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan KI Sumbar jabatan 2019 sampai 2023. Terbitnya SK ini secara otomatis membuat program KI Sumbar terhenti sementara karena tak ada satupun komisioner saat ini. Jadi memperpanjang itu boleh dikatakan keadaan emergensi aja. Sebetulnya tidak ada juga regulasi untuk memperpanjang. Makanya kita tidak memperpanjang, itu tidak berpanjang-panjang artinya. Hanya untuk mungkin perlu seminggu, sebulan, atau 2 bulan gitu kan. Tapi karena itu tidak, jadi kita tidak bermaksud untuk memperpanjang periode sebetulnya. Kita hanya mengakomodir mungkin diperlukan waktu tambahan. Kalau kita terus-terusan memperpanjang, kita khawatir nanti dianggap kita memperpanjang periode. Nah, sehingga kita nanti bisa dipermasalahkan juga. Tidak melalui prosedur yang diatur di dalam regulasi. Meski tanpa ada komisioner KI Sumbar, namun aktivitas staf di kantor ini tetap berjalan seperti biasa. Seperti biasa, karena kan sekretariat Komisi Informasi itu terletak di Dinas Kominfo salah satu bidang. Jadi kalau untuk stafnya di sini yang ASN tetap ada di Kominfo, tapi dengan dengan melihat keadaan di kantor gitu. Kalau untuk aktivitas pegawai staf tetap seperti biasa, tidak ada perubahan. Kami ingin mengklarifikasi bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak membekukan ataupun membubarkan KI Sumatera Barat. Kita tetap menyediakan alokasi anggaran, menyediakan tempat, sarana dan prasarana, juga sekretariat. Hanya saja, jika ada laporan terkait keterbukaan informasi publik, petugas hanya bisa menerimanya saja tanpa bisa melanjutkan registernya. Itu untuk aktivitas kantor, untuk sekretariat tetap seperti biasa. Yang outsourcing atau tenaga asisten ahli tetap menyelesaikan tugas-tugasnya untuk pelaporan dan lain-lain. Kantor tetap buka seperti biasa, jam kerja tetap dilaksanakan. Kami tetap menerima tamu kalau ada tamu yang datang ke kantor Komisi Informasi seperti biasa. Kalau untuk register atau untuk permohonan sengketa yang masuk, kami belum dapat meregisternya, tapi hanya menampung atau menerima permohonan informasi gitu. Hanya menampung bagaimana permohonan informasi yang masuk dan tidak bisa diregister untuk tahapan selanjutnya. Terkait prosedur penyelesaian sengketa, sebenarnya dalam regulasi keterbukaan informasi itu ada 2, Bang, kan? Pertama itu jika ada permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi, jika dianggap berkasnya sudah lengkap, panitera pengganti wajib secara administrasi menerbitkan akta register. Nah, setelah akta register tersebut diterbitkan, ada kewajiban dari Komisi Informasi untuk mengupayakan persidangan dalam waktu 14 hari kerja ke depan. Nah, yang kedua itu kan permohonan yang tidak dianggap lengkap. Nah, jika ada suatu permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi dinyatakan tidak lengkap, dalam waktu 7 hari ke depan, panitera pengganti wajib memberitahukan ketidaklengkapan berkas. Nah, setelah itu baru berlaku, ketika berkasnya sudah lengkap, baru berlaku 3 hari ke depan, panitera pengganti wajib menerbitkan akta register, begitu seterusnya. Nah, permasalahan yang sekarang kan
secara regulasi proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi itu dibatasi harinya sekitar 100 hari kerja. Nah, dalam waktu 100 hari kerja itu Komisi Informasi harus dapat menyelesaikan satu permohonan sengketa yang terdaftar. Nah, jika komisioner memang tidak ada, maka proses tersebut tidak dapat dilakukan, Bang, karena kewenangan untuk memutus dan menyidangkan itu ada di komisioner itu sendiri, Bang. Kalau ada masyarakat yang terkendala pelayanan informasi di SKPD, yang di sana ada pejabat pemberi informasi daerah atau PPID. Nah, itu masyarakat bisa melaporkan ke atasannya, atasan PPID ini Sekda dalam hal ini. Nah, jika masih belum tuntas juga, itu bisa ke KI ya, KI daerah ini. Nah, namun karena komisioner KI itu sekarang lagi kosong, masyarakat bisa ke pengadilan. Dalam hal ini bisa juga ke ombudsman, mengadukan tentang pelayanan yang tidak memuaskan. Pada prinsipnya secara SK itu kewenangan dan sepenuhnya hak dari gubernur. Komisi Informasi itu tentu mempunyai tugas fungsi yang sangat jelas. Tugas pokok Komisi Informasi itu adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi. Nah, sekiranya komisioner itu tidak ada, tentu peran fungsi KI itu sendiri tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Bagi saya, penghentian perpanjangan periode di kami ini tidak ada persoalan sekiranya ada komisioner baru yang sudah dilantik. Tapi ketika tidak ada komisioner baru yang dilantik, ini akan menjadi persoalan terhadap pelayanan publik. Sengketa informasi itu hanya bisa diselesaikan oleh majelis komisioner. Majelis komisioner itu adalah komisioner dari Komisi Informasi itu sendiri. Jadi terkait dengan persoalan itu, SK sepenuhnya adalah kewenangan dari gubernur, tapi KI tentu tidak berperan dan tidak berfungsi sesuai dengan apa yang ada di undang-undang. Terhadap SK tidak ada persoalan karena itu kewenangan gubernur sekali lagi, tapi memang fungsi KI tidak berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun dalam SK itu tidak dibunyikan pembekuan Komisi Informasi, tapi dengan penghentian perpanjangan periodisasi KI dan belum dilantiknya komisioner baru, otomatis fungsi KI tidak berjalan. Nah, ini sebetulnya mengganggu terhadap pelayanan publik. Terbitnya SK Gubernur yang tidak memperpanjang masa jabatan keanggotaan KI Sumbar ini membuat publik bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di KI Sumbar? Sebenarnya, Panitia Seleksi KI Sumbar telah mengumumkan hasil seleksi calon anggota KI Sumbar masa jabatan 2023-2027 pada tahun 2022 yang lalu. Melalui surat pengumuman bernomor 26/Timsel strip KI _Sumbar _11/2022, Timsel mengumumkan nama-nama yang lolos 15 besar. Nama-nama itu kemudian diserahkan ke gubernur, lalu gubernur menyerahkan ke DPRD Sumbar untuk memilih 5 nama. Sebagai mantan tim seleksi calon-calon dari komisioner dari Komisi Informasi itu, sebetulnya kami sudah menyelesaikan tugas. Kami ditugaskan oleh gubernur melalui SK gubernur, lalu kemudian itu bertanggung jawabnya kepada gubernur. Dan setelah kami selesai menjalankan tugas itu, nama-nama yang kami saring dan kami anggap pantas untuk dimajukan ke proses selanjutnya, kami kirimkan nama-nama itu ke Pak Gubernur. Nah, Pak Gubernur, jadi begitu kami sudah sampaikan nama-nama ke Pak Gubernur, maka berarti tugas dari tim sel itu. Lalu kemudian proses selanjutnya adalah Gubernur menyampaikan
nama-nama itu atau menyerahkan nama-nama itu kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat. Yang itu DPRD itu melakukan proses politik di situ. Dari nama-nama yang disampaikan itu siapa kira-kira yang pantas menurut mereka untuk dimintakan SK-nya kepada gubernur lagi ditetapkan sebagai komisioner dari Komisi Informasi itu. Nah, jadi dari tim sel kepada gubernur sudah selesai, kemudian gubernur kan juga sudah menyelesaikan pekerjaannya dan diserahkan kepada DPRD. Nah, tinggal sekarang di DPRD itu, DPRD mestinya begitu menerima nama-nama dari gubernur itu, mereka rapat di situ menentukan 5 dari nama-nama yang diberikan oleh Pak Gubernur itu menjadi komisioner. DPRD Sumbar mengamanatkan Komisi 1 untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan dalam memilih 5 nama anggota KI terpilih. Kemudian pada hari Kamis dan Jumat tanggal 19 dan 20 Januari 2023, Komisi 1 melaksanakan uji kepatuhan dan kelayakan terhadap 15 calon anggota KI Sumbar di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Sumbar. Kemudian secara melalui musyawarah mufakat, Komisi 1 DPRD Sumbar memilih 5 nama terpilih. 5 nama terpilih beserta 5 nama cadangan itu kemudian selanjutnya diserahkan ke Ketua DPRD Sumbar. Namun hingga akhir Desember 2023, Ketua DPRD Sumbar belum juga menyerahkan 5 nama tersebut ke Gubernur, hingga akhirnya terbit SK Gubernur yang tidak memperpanjang masa jabatan keanggotaan KI Sumbar. Sebetulnya kita di Komisi 1 sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan kami. Dan hasil kerja Komisi 1 itu sudah kita serahkan kepada pimpinan sesuai dengan jadwal dan agenda yang ditentukan. Namun demikian, ternyata pimpinan memandang ini perlu disempurnakan lagi, diperbaiki lagi, kemudian harus disiapkan lagi ini dan segala macam. Di sini terjadi perbedaan antara Komisi 1 dengan pimpinan. Lalu terakhir kita sudah sepakat, oke, kita melihat kalau kita sesama kita ada perbedaan pemahaman, kemudian perlu kita konsultasi ke KI Pusat. Dan itu juga sudah dilaksanakan. Dan itu lengkap hadir, pimpinan dari 4 orang, 2 orang hadir. Yang hadir waktu itu adalah Pak Irsa Safar sama Pak Indra Datu Rajolelo. Kemudian dari komisi pimpinan hadir semuanya, hadir Pak Sawal, hadir saya sendiri, kemudian Pak Ratinal, kemudian juga Pak Desrio Putra. Kemudian di samping kita juga didampingi oleh tenaga ahli bagian hukum, dan juga dihadiri oleh Pak Dr. Hengki, ditambah dengan staf sekretariat. Sebetulnya sudah clear seluruhnya. Kesimpulannya seperti apa yang sekarang sudah diturunkan surat oleh KI Pusat, di mana apa yang dikerjakan oleh Komisi 1 itu tidak ada yang salah, sudah sesuai dengan aturan, dan tidak perlu lagi ada penambahan, tidak ada lagi perbaikan, karena prinsipnya itu sudah benar. Tinggal lagi pimpinan. Kepulang dari sana, pimpinan belum juga mau. Menurut pimpinan, mana tertulisnya? Kan seperti itu. Padahal kan sudah lengkap itu. Sudah lengkap, ada pimpinan hadir, ada tenaga ahli hadir, dari Komisi 1 lengkap hadir bersama sekretariat. Tapi Pak Ketua menginginkan mana tertulisnya. Seperti itu. Akhirnya pimpinan menyurati KI Pusat. Dan itulah tadi kita surat itu sudah turun, dan ternyata apa yang kita sampaikan tidak ada yang salah, dan ternyata itu juga yang diturunkan oleh KI Pusat. Sekarang nanti tinggal lagi Ketua untuk menindaklanjuti dan melaksanakannya, karena yang beliau minta itu juga sudah diturunkan oleh KI Pusat.
informasi terkait tidak diperpanjangnya SKKI itu adalah sesuatu yang mengejutkan gitu ya, karena bagaimanapun keberadaan Komisi Informasi menjadi bagian yang strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya sengketa informasi itu menjadi bagian yang penting sekali gitu. Nah, karenanya menurut kami memang perlu ada satu prosedur yang kejelasan ya, dari baik itu khususnya kalau perpanjangan SK tentu pemerintah daerah untuk melakukan refleksi lagi atau evaluasi lagi, karena dimungkinkan ada laporan-laporan masyarakat sengketa informasi yang masih berjalan yang harus diselesaikan, bagaimana proses penyelesaiannya, atau ada harapan masyarakat, ada keinginan masyarakat ingin mengadu terkait dengan sengketa informasi, bagaimana cara mereka untuk menyampaikan pengaduannya. Itu bagian yang terpenting bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyelesaian pasca dilakukannya pencabutan, tidak diperpanjangnya, bukan dicabut ya, tapi tidak diperpanjangnya SK ini. Nah, selain itu tentu karena memang sejak beberapa waktu belakangan ini kita mendengar sudah ada sebetulnya calon komisioner yang akan mengisi periode pasca periode yang lalu gitu ya, tentu itu juga perlu adanya kepastian untuk memastikan kapan mereka akan dilantik atau apapun lah yang akan dilakukan oleh legislatif ataupun eksekutif. Tentu perlu kita sampaikan juga ke publik prosesnya gitu, karena lagi-lagi ini ada harapan tinggi masyarakat terkait dengan penyelenggaraan layanan publik untuk penyelesaian sengketa informasi. Maka kami tentu meminta segera pemerintah dan legislatif untuk berkoordinasi, duduk bersama untuk memastikan keberadaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Dari LBH Padang sebenarnya seperti ini, kita berharap agar Ombudsman dan Komnas HAM itu juga terus serta aktif dalam memantau proses ini, agar keputusan Gubernur Sumatera Barat yang nomor 555/890/2023 tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan Komisioner Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2019-2023 itu semakin menambah masalah gitu kan. Harapan kita agar surat keputusan tersebut segera dicabut dan juga DPR segera menyelesaikan proses seleksi Komisioner Komisi Informasi. LBH Padang juga kritik terkait ketiadaan komisioner ini. Ketiadaan komisioner itu akan mengakibatkan tidak terselesaikannya permasalahan-permasalahan dan konflik-konflik informasi yang masuk kepada kepada KI. Nah, tidak terlaksanakannya berarti tidak ada kepastian hukum. Ketika tidak ada kepastian hukum, maka proses dugaan kami LBH Padang terkait permohonan sengketa informasi terkait dugaan korupsi ini juga akan mandek dan tidak terpenuhinya hak atas masyarakat untuk melakukan pengawasan terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi.